Bab 1554. Bunuh tanpa ampun. Pertarungan kelompok. Sebenarnya, saat ini hati Belati Mu sangat teraniaya. Karena dia menemukan bahwa dia tidak bisa membunuh Mile lagi. Dengan tambahan 2 garis darah, Mile sudah mampu bertarung dengannya. Tentu saja, Mile ingin membunuhnya, tetap tidak mungkin bisa. Tapi jika terus seperti ini, juga bukan solusi. Karena Mile semakin kuat. Tujuan utama kedatangannya kali ini adalah untuk membunuh Mile. Di kejauhan, Mile perlahan menutup matanya, dikelilingi adalah lautan darah. Garis darah iblis gila. Dia menemukan bahwa tanpa bantuan roh pedang, dia tidak akan bisa mengendalikan garis darah iblis gila ini sama sekali. Saat ini, Belati Mu tiba-tiba berkata lagi, "Aku akan memperingatkanmu untuk terakhir kalinya, jika kamu terus menggunakan kekuatan eksternal semacam ini, aku akan menghajarmu." Mile memandang Belati Mu, membuka matanya dan ada lautan darah di matanya. "Wanita, kamu menindas yang kecil, kemudian melarangku menggunakan objek luar." Belati Mu berkata dengan marah, "Apaan menindas yang kecil? Kamu di alam fana, dan aku juga di alam fana. Apakah ini disebut menindas yang kecil? Dan, kamu ini pria, aku ini wanita, kamu seorang pria besar bertarung dengan seorang wanita, bahkan sampai menggunakan kekuatan eksternal, apa kamu tidak merasa malu?" Mile memarahinya, "Malu ibumu? Kata-katamu ini apakah masih bahasa manusia? Bagaimanapun juga, kamu adalah seorang supermaster, bisa tidak jaga muka sedikit?" Belati Mu menepuk wajahnya, "Muka ini hanya kulit, apa gunanya? Apa gunanya?" Mile. Di menara penjara alam, menara kecil menghela nafas dengan suara rendah, "Tamatlah." Dalam hal tidak tahu malu, majikan muda akhirnya bertemu dengan lawannya. Belati Mu tiba-tiba berkata, "Karena kamu bersikeras menggunakan benda luar, maka aku juga tidak akan sopan." Saat berbicara, dia melihat ke arah Rama yang berada tidak jauh, pukul dia bersama. Rama sedikit mengangguk, dia memang sudah ada niat seperti ini. Belati Mu merentangkan telapak tangannya, sebilah pisau terbang melintas di arena. Dan Rama mereka 13 orang juga menghilang di tempat. Pertarungan kelompok. Di kejauhan, wajah Mile tiba-tiba berubah, dia menebas ke depan dengan pedang di kedua tangan. Boom! Pisau terbang itu langsung dihentikan oleh pedangnya, tetapi pada saat ini, ratusan bayangan tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Cahaya pisau menyilang, ruang hampa pecah. Mile menginjak kaki kanannya dan melangkah mundur. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedang di tangan. Bum 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 bum. Dengan suara ledakan, Mile mundur dengan keras berulang kali, dan dalam proses mundur, serangkaian cahaya pisau menelannya seperti badai dahsyat. Saat ini, Belati Mu di kejauhan tiba-tiba menunjuk. Puff! Sebuah pisau terbang tiba-tiba masuk ke dalam cahaya pisau. Boom! Cahaya pisau meledak langsung, Mile mundur puluhan ribu kaki dalam sekejap. Begitu dia berhenti, dadanya terbelah dan darah berceceran. Terluka oleh pisau terbang. Terluka parah. Jika bukan karena garis darah abadi yang bantu memulihkan tubuh, dia pasti sudah mati. Pada saat ini, Rama dan yang lainnya bergegas ke depannya lagi. Pada saat yang sama telapak Belati Mu terbentang di kejauhan, dan pisau terbang lainnya muncul di telapak tangannya. Belati Mu memandang Mile yang terkepung di kejauhan, sudah berakhir. Saat suara itu jatuh, pisau terbang di tangannya terbang tiba-tiba. Di kejauhan, Mile yang sedang melawan penegak hukum tiba-tiba mengecilkan pupil matanya. Dia diserang oleh penegak hukum dan lainnya saat itu, dan tidak bisa melawan pisau lempar sama sekali. Jika dia tidak melawan pisau terbang ini akan membunuhnya.
Pada saat kritis ini, Mile tiba-tiba meraung, padatkan. Boom. Dalam sekejap, energi darah di sekitarnya tiba-tiba memadat menjadi sebilah pedang darah dan pedang darah ini langsung menebas ke arah pisau terbang. Mengendalikan pedang dengan niat. Bum bum bum. Pedang darah menebas langsung ke arah pisau terbang, meskipun tidak memblokirnya, tapi itu memperlambat kecepatan pisau terbang. Melihat pemandangan ini, Belatimu sedikit mengernyit, dia membuka telapak tangannya, dan pisau terbang lainnya muncul. Saat berikutnya, pisau terbang ini terbang keluar. Puff! Di arena, suara ruang hampa robek tiba-tiba bergema. Dua pisau lempar. Di kejauhan, ekspresi Mile menjadi ganas, tubuhnya tiba-tiba terbakar. Membakar kehidupan. Pedang kehidupan. Sebenarnya, umurnya hampir habis, tetapi saat ini, dia tidak punya pilihan selain membakar umurnya, karena jika dia tidak melakukan ini, dia pasti akan mati. Dengan terbakarnya umur kehidupan, aura Mile tiba-tiba meroket. Mile menebas ke depan dengan pedang di kedua tangan. Boom! Dengan sekali tebasan pedang, cahaya pisau di depannya langsung hancur berkeping-keping, dan 12 penegak hukum alam semesta dan juga Rama langsung ditebas mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Dua pisau terbang Belatimu juga ditebas mundur olehnya dalam sekejap. Tapi Mile seperti ilusi, hampir lumpuh sepenuhnya. Saat ini, masa hidupnya kurang dari 10 hari. Ini karena roh pedang menghentikannya secara paksa. Jika bukan karena roh pedang yang menghentikannya, dia pasti sudah mati di tempat sekarang. Di kejauhan, Belatimu melirik Mile, hatinya sedikit terkejut. Kekuatan pedang Mile barusan sudah sedikit abnormal. Mengapa orang ini memiliki begitu banyak kartu truf? Belatimu tidak banyak berpikir, merentangkan telapak tangannya, dan pisau lempar lainnya muncul. Dia bisa melihat Mile sangat lemah sekarang setelah menggunakan teknik rahasia itu. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh Mile. Pada saat ini, Mile di kejauhan tiba-tiba melebarkan telapak tangannya, dan sebuah kotak muncul di tangannya. Mile memandang Belatimu di kejauhan, dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Wanita, aku benar-benar tidak ingin membuka kotak ini sekarang. Aku sarankan kamu untuk bersikap baik. Belatimu memandang Mile, apakah kamu mengancamku? Mile berkata dengan marah, aku memang mengancammu. Datanglah jika kamu punya nyali. Belatimu tetap diam. Dia tidak merasa Mile menggertaknya. Sialan, pria ini punya terlalu banyak kartu. Terutama energi pedang di awal, jika sekali lagi memikirkan hal ini, Belatimu menyimpan pisau terbangnya, dia melangkah ke samping, lalu menatap Rama yang ada di sampingnya, kalian serang duluan. Mile, Rama dan yang lainnya membeku. Cara bermainnya seperti ini. Rama ragu-ragu, lalu berkata, Nonamu, kekuatanmu lebih kuat. Belatimu berkedip, jangan bilang kamu merasa aku takut mati, lalu tidak berani maju. Rama melirik Belatimu, bukannya memang begitu. Belatimu berkata dengan tegas, aku, Belatimu, apakah aku orang yang rakus akan hidup dan takut mati? Aku meminta kalian serang duluan, karena ingin tugas utama ini kepada kalian para penegak hukum. Aku berniat baik, tetapi kalian sudah salah paham. Aku sangat kesal. Aku ingin memprotes kalian, protes kalian tidak bernyali dan takut mati, tidak berani melangkah maju saat menghadapi musuh. Aku. Rama tiba-tiba berkata, Nonamu, jangan bicara lagi. Kami maju, boleh kan? Saat berbicara, dia menghela nafas pelan dalam hati. Sial, saat bertemu dengan orang yang begitu berantakan, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Yang paling penting adalah pangkatnya lebih tinggi darinya.
Apalagi belatimu ini terkenal dengan keras kepalanya di aula Dewa Alam Semesta. Jika bertentangan dengannya, maka di masa depan jangan berharap bisa mendapatkan apapun. Rama memandang Mile di kejauhan. Dia bergegas dengan 12 penegak hukum. Di samping, belatimu melirik kotak di tangan Mile. Dia membuka telapak tangannya, dan sebuah pisau terbang tiba-tiba terbang keluar. Dia sudah berpikir jernih. Tidak menghadapi Mile secara langsung, meletakkan pisau gelap dalam kegelapan. Di kejauhan, mata Mile berangsur-angsur menjadi dingin. Dia hendak membuka kotak itu, tetapi pada saat ini, langit tiba-tiba terbelah. Saat berikutnya, aura yang kuat turun dari langit. Boom! Sebuah kekuatan yang kuat langsung memukul mundur ke-12 penegak hukum dan pisau terbang yang datang ke arah Mile tiba-tiba dihentikan dengan paksa oleh kekuatan misterius. Di depan Mile, berdiri seorang wanita. Ketua klan Kaisar Abadi, Jenny Dongli. Jenny Dongli meninju. Boom! Pisau lempar langsung dikiring mundur. Di kejauhan, belatimu merentangkan telapak tangannya, dan sebuah pisau terbang mendarat di tangannya. Belatimu menatap Jenny Dongli, klan Kaisar Abadi. Dengan satu tangan di belakang, Jenny Dongli menatap belatimu, ya. Belatimu tertawa dan berkata, apa klan Kaisar Abadi akan menyatakan perang terhadap aula Dewa Alam Semesta aku? Jenny Dongli tidak menjawab kalimat ini. Dia menoleh untuk melihat Mile. Saat melihat dua jenis garis darah hidup berdampingan di tubuh Mile, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dua garis darah teratas hidup berdampingan. Dan Mile adalah alam fana. Alam fana yang begitu muda. Jenny Dongli tiba-tiba tertawa. Dia menoleh melihat belatimu, bermusuhan dengan aula Dewa Alam Semesta. Terus kenapa? Belatimu mengacungkan jempol, benar-benar punya nyali. Jenny Dongli tiba-tiba berkata, Maitri. Saat suara itu turun, seorang wanita berbaju besi tiba-tiba muncul di belakang Jenny Dongli. Jenny Dongli melirik Mile yang sekarat, segera antar tuan muda ke alam semesta 9 dimensi dan kirim dia kembali ke klan dengan cara apapun. Siapapun yang berani menghentikannya, tidak peduli siapa itu, bunuh tanpa ampun. Maitri berkata, siap. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang ke langit bersama Mile. Di kejauhan, belatimu tiba-tiba berkata, kalian pergi kejar. Rama 12 orang langsung menghilang di tempat. Saat Jenny Dongli hendak menyerang, momentum pisau langsung menyelimutinya. Jenny Dongli menatap belatimu tersenyum, dia membentangkan telapak tangannya, sebuah batu emas tiba-tiba melayang, lalu berubah menjadi cahaya emas dan menghilang di kedalaman alam semesta. Memanggil orang. Belatimu tahu betul setelah klan Kaisar Abadi campur tangan, mereka tidak bisa membunuh Mile sama sekali. Setelah menyaksikan cahaya emas menghilang ke kedalaman langit berbintang, belatimu menarik pandangannya, dia melihat ke arah Jenny Dongli, klan Kaisar Abadi, takutnya kalian tidak mampu bermain. Jenny Dongli tertawa dan berkata, mampu atau tidak, coba saja baru tahu. Belatimu menatap Jenny Dongli, ayo, 2 trik dulu. Saat suara itu jatuh, pisau terbang di tangannya terbang tiba-tiba. Di kejauhan, mata Jenny Dongli berkilat energi permusuhan, saat berikutnya, dia bergegas keluar. Boom! Di arena, pertempuran dimulai. Di suatu tempat di langit, Maitri membawa Mile berlari dengan liar sepanjang jalan. Kembali ke klan Kaisar Abadi. Saat ini, Rama dan yang lainnya tiba-tiba muncul di depan Maitri. Rama menatap Maitri, turunkan dia. Maitri tiba-tiba berkata, bunuh. Suara jatuh, ruang hampa tiba-tiba terbelah. Saat berikutnya, 36 orang bergegas keluar. Pasukan Kaisar Abadi.
Maitri langsung membawa Mile dan pergi. Di belakangnya, ekspresi Rama tiba-tiba menjadi ganas. Dia merentangkan telapak tangannya, token hitam pekat tiba-tiba melesat ke langit dan langsung menuju ke kedalaman alam semesta. Perintah penegak hukum. Begitu token ini keluar, penegak hukum berada di alam semesta manapun, harus datang secepat mungkin. Maitri langsung membawa Mile ke alam semesta 7 dimensi. Di sampingnya, ada 46 master pasukan Kaisar Abadi. Baru saja tiba di alam semesta 7 dimensi, Maitri langsung meraung, buka penghalang alam semesta segera. Setelah suara itu turun, dia membawa Mile dan berlari dengan liar sepanjang jalan. Di alam semesta 7 dimensi, master yang tak terhitung jumlahnya mengikuti dan mengawal mereka sepanjang jalan. Dan tepat saat mereka sampai di penghalang alam semesta, pusaran ruang hampa tiba-tiba muncul di atas kepala semua orang, dan pada saat yang sama, terdengar suara dari kedalaman pusaran, "Ini adalah tubuh bencana, siapa yang berani menyelamatkannya?" Maitri menoleh melihat pasukan Kaisar Abadi di sampingnya, "Hentikan mereka." Master itu berkata, "Baik." Setelah suara itu turun, dia langsung menyerbu ke pusaran hitam bersama 46 Super Master di sampingnya. Maitri langsung membawa Mile ke alam semesta 8 dimensi. Sepanjang jalan, mata Maitri sedingin es, di pinggangnya bergantung 100 token batu giok kayu, tetapi pada saat ini, token giok itu hancur satu per satu. Itu adalah token jiwa. Bersambung.